Sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam sebuah hadis, li shaim pahartan farhatun indal fitr wa farhatun indal liqa'i rabbi. Ada dua kegembiraan yang ada pada orang yang berpuasa. Yang pertama adalah ketika dia berbuka. Jadi arti fitri adalah berbuka, kembali berbuka. Kemudian yang kedua ketika dia bertemu dengan Rabb-nya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita kemari adalah kegembiraan. Karena orang yang berpuasa adalah orang yang yakin. Orang yang yakin dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Suka atau tidak, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kerinduan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah cita-cita orang yang beriman. Cita-cita orang yang bertakwa. Alladzina yajunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Adalah orang-orang yang yakin dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa sebagai cita-cita kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibadallah, jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat berupa kesempatan, kesehatan. Dua nikmat ini kata Nabi yang sering dilupakan manusia. Nikmatani mahmudun bihi makasiru minan nas asiha wal farah. Ada dua nikmat yang sering dilupakan manusia. Yang pertama adalah sehat dan yang kedua adalah waktu luang. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kedua nikmat itu kepada kita. Maka tentu kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga syafaatnya kita dapatkan nanti di alam mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita kemari adalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan Ramadan kepada kita. 1 bulan penuh Ramadan bersama kita. Di dalamnya kita beribadah, kita bersolat tarawih, kita berpuasa, kita berzikir, bahkan kita membayar zakat. Ada semuanya di dalam bulan Ramadan. Penantian yang lama selama 11 bulan Ramadan dirindukan setiap kaum muslimin ketika dia akan datang. Kini Ramadan telah berlalu. Apa yang kita rasakan? Apa yang dirasakan sahabat dahulu ketika perginya Ramadan? Dia sedih, dia menangis. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang? Apakah kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang? Tidak ada jaminan di antara kita yang hadir semua untuk bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Maka dari itu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Kemudian marilah kita berdoa agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 1.000.000 ibadah yang kita lakukan tidak ada artinya apa-apa kalau dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu doa dari ribuan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala cukuplah menjadi penyemangat kita jika doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatu annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, dan orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan dengan rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya ila rabbihim raji'un, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat ini adalah surat Al-Mu'minun ayat 60. Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, kenapa mereka takut? Apakah mereka itu mencuri? Apakah mereka itu berzina? Apa mereka membunuh? Atau mereka merampok? Kenapa begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia merasa bahwa itu adalah sia-sia." Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ya Aisyah, mereka adalah orang yang melakukan ibadah. Mereka adalah orang yang melakukan sholat. Mereka adalah orang yang melakukan ibadah puasa. Mereka adalah orang yang membayar zakat, berinfak. Akan tetapi mereka takut kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Begitulah sahabat ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat khawatir, mereka sangat takut apabila ibadah yang dilakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita punya kekhawatiran yang sama dengan para sahabat? Apakah kita punya rasa takut yang sama sebagaimana yang dirasakan oleh para sahabat? Begitulah sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka sangat takut apabila ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Di antara tanda-tanda diterimanya amal soleh, di antara tanda-tanda diterimanya amal ibadah kita adalah ketika seorang muslim setelah dia berada di bulan Ramadan, kehidupannya semakin lebih baik, ibadahnya semakin lebih baik. Jadi indikator atau tanda bahwa ibadah kita itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan ini, apakah kita dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Apakah ketika panggilan azan Allahu Akbar kita mudah mendatanginya? Jadi tanda dan indikator bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan ibadah kita. Mudah kita pergi ke masjid, mudah kita berbuat baik, mudah kita bersedekah, berinfak. Itulah salah satu tanda dan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang Idul Fitri ini sedikit kita akan meluruskan pemahaman bahwa Id artinya adalah kembali dan Fitri adalah berbuka. Sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di dalam sebuah hadis, lisoim pahartan, parhatun indal fitr, wa parhatun indal liqa'il. Ada dua kegembiraan yang ada pada orang yang berpuasa. Yang pertama adalah ketika dia berbuka. Jadi arti fitri adalah berbuka, kembali berbuka. Kemudian yang kedua ketika dia bertemu dengan Rabb-Nya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita kemari adalah kegembiraan. Karena orang yang berpuasa adalah orang yang yakin. Orang yang yakin dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Suka atau tidak, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kerinduan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah cita-cita orang yang beriman. Cita-cita orang yang bertakwa. Alladzina yajudduna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Adalah orang-orang yang yakin dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa sebagai cita-cita kita berpuasa, tujuan kita adalah la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita adalah agar kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan rasa gembira. Begitulah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang bertakwa dengan kata-kata mutmainnah, dengan kata-kata pulanglah. Itulah kerinduan kita. Jadi tidak ada yang kita khawatirkan dengan kematian, justru itu yang kita rindukan. Mengalir darah syuhada, memperjuangkan Islam karena dia rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebut atau memanggil kita dengan kata-kata irji, pulanglah. Dulu sewaktu kita sekolah, guru kita menyampaikan,